Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 4 sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafiel Adati Dayat, NPM 1950247. Perkenalkan, nama saya Dawalul Azmi Nur Alisa dengan NPM 1950258. Nama saya Yosari Stadiananda, NPM 1950260. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kori Irawati Handayani, NPM 1950261. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Patrisa, NPM 1950268. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, NPM 195020069. Perkenalkan, nama saya Wineke Rohmahwati, NPM 195020075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Mahendra, NPM 1950282. Materi yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu mengenai neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap terjaga baik didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Neraca pembayaran Indonesia merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Posisi investasi internasional Indonesia merupakan statistik yang menunjukkan nilai aset dan kewajiban finansial Indonesia terhadap bukan penduduk dalam suatu titik waktu tertentu. Aset finansial dapat berupa tagihan kepada bukan penduduk atau emas yang dimiliki sebagai bagian dari cadangan devisa. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Dawalul Azmi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyumbang ekspor terbesar. Kinerja ekspor dari industri pengolahan masih mencatatkan nilai positif meskipun di tengah tekanan pandemi COVID-19. Sepanjang Januari sampai April 2020, pemaparan produksi industri pengolahan mampu menembus hingga 42,75 miliar atau naik sebesar 7,14% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Disebutkan nilai ekspor industri pengolahan pada bulan April 2020 tercatat mencapai 9,76 miliar US dollar. Apabila dilihat dari volumenya, ekspor produksi industri pengolahan pada bulan keempat tahun ini sebesar 8,49 juta ton atau naik sebesar 2,66% dibanding Maret 2020. Selanjutnya, sektor industri makanan menjadi penyumbang devisa terbesar dari ekspor industri pengolahan pada bulan April 2020 dengan menyentuh nilai 2,35 miliar US dollar. Sektor industri logam dasar sebesar 2 miliar US dollar. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 1,06 miliar US dollar serta industri kertas dan barang dari kertas sebesar 564 juta US dollar. Industri karet, barang dari karet dan plastik menembus 501 juta US dollar. Kemudian industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 463 US dollar. Industri komputer, barang elektronik dan optik sebesar 417 juta US dollar serta industri pakaian jadi 390 juta US dollar. Pada bulan April 2020, Cina masih menjadi negara tujuan ekspor utama industri pengolahan dari Indonesia diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Kemenprin mendata saat ini industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional memiliki kapasitas produksi APD hingga 54 juta unit per bulan. Adapun kebutuhan di dalam negeri hanya sekitar 10 juta unit per bulan. Kebutuhan APD untuk petugas kesehatan mencapai 5,5 juta unit per bulan. Artinya, produksi APD bisa menjadi titik cerah bagi industri TPT untuk meningkatkan kinerjanya melalui pencapaian ekspor pada masa pandemi saat ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Topan. Saya akan menjelaskan penurunan impor. Badan Pusat Statistik
atau BPS mencatat nilai impor Indonesia mencapai 10,47 miliar dolar pada Juli 2020, turun 32,55% dibandingkan Juli 2019. Penyebab penurunan impor adalah impor non-migas yang turun 5,7% menjadi 9,51 miliar dolar. Adapun jika dibandingkan dengan Juli 2019, nilai tersebut merosot 30,95%. Jika dilihat berdasarkan golongan penggunaan barang konsumsi pada Juli 2020, baik secara bulanan maupun tahunan, barang konsumsi yang menurun adalah bawang putih. Karena impor bawang putih bulan lalu sudah cukup tinggi dan sudah direncanakan sehingga Juli 2020. Selain bawang putih, impor barang konsumsi yang menurun adalah obat-obatan dari Inggris, buah pir dari Cina, dan apel dari Amerika Serikat. Adapun untuk bahan baku penolong impor pada Juli 2020 sebesar 7,39% atau merosot 2,5%. Untuk bahan baku penolong mood to moon yang mengalami penurunan adalah raw sugar dari Brazil, kemudian biji gandum dari Kanada, kemudian tepung beras Brazil, kemudian milk atau krim importer dari Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Aminah. Akan menjelaskan peran bahan baku penolong dalam impor. Sekitar 64% dari total industri di Indonesia masih mengandalkan bahan baku, bahan penolong, serta barang modal impor untuk mendukung proses produksi menurut pejabat Kementerian Perindustrian. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, neraca perdagangan 6 dari 9 industri itu ternyata defisit karena impor lebih besar dibandingkan ekspor. Total impor bahan baku dan bahan penolong dari 64%. Industri nasional itu mencapai 67,9% impor. Barang modalnya mencapai 24,6% dan impor barang konsumsinya 7,5%. Ketergantungan bahan baku impor yang tinggi menyebabkan perindustrian nasional rentan terhadap gejolak kurs setelah melemah cukup signifikan sebesar 26% menjadi 12.000 dolar US. Kurs rupiah cenderung menguat di kuartal 2014. Namun rata-rata kurs rupiah pada 3 bulan pertama tahun ini masih tetap tinggi dibanding rata-rata kuartal 2013. Satu faktor industri yang terpukul akibat pelemahan itu adalah sektor pakan ternak meningkat 80%. Bahan baku masih tergantung pada impor. Berdasarkan riset ICT dari laporan keuangan 3 emiten pakan ternak yakni PT Karya Pakan Indonesia Tbk, JPIN, PT Japa Kompit Indonesia Tbk, JPPA, dan PT Malindo Feedmill Tbk Main mencatat kenaikan rugi grup yang signifikan rata-rata hampir 10 kali lipat sepanjang 2012 secara tahunan. Kenaikan rugi grup menekan laba bersih 3 emiten pakan ternak tersebut sehingga laba bersih ketinggian turun rata-rata 22% di periode yang sama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Delia. Baik, saya di sini akan menjelaskan rata-rata defisit neraca berjalan terhadap PDB sampai saat ini. Adapun rata-rata defisit neraca berjalan terhadap PDB sepanjang tahun 2015 sampai 2019 ialah 2,2%.
Sehingga dengan membaiknya neraca perdagangan, maka defisit neraca berjalan terhadap PDB tahun 2021 dapat terjaga di kisaran rendah. IMF memprediksi defisit neraca berjalan terhadap PDB Indonesia sebesar 3,2% di tahun 2020 dan 2,7% di tahun 2021. ADB memproyeksi defisit neraca berjalan berada di kisaran 2,9% pada tahun 2020 dan 2021. Lalu defisit transaksi berjalan mengalami penurunan. Hal ini ditopang oleh surplus neraca barang serta berkurangnya defisit neraca pendapatan primer. Bank Indonesia memprediksi defisit transaksi berjalan sepanjang tahun 2020 bakal berada di bawah 1,5% dari produk domestik bruto. Lalu ada defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 2,9 miliar dolar AS atau 1,2% dari PDB, lebih rendah dari defisit pada kuartal sebelumnya, yaitu sebesar 3,7 miliar dolar AS atau 1,4% dari PDB. Penurunan defisit transaksi berjalan tersebut bersumber dari surplus neraca perdagangan barang akibat penurunan impor karena melemahnya permintaan domestik. Nah, lalu ada faktor yang membuat defisit transaksi berjalan dipatok di bawah 1,5% dari PDB. Satu, kenaikan ekspor pada Juli 2020 yang jauh lebih tinggi dari ekspektasi. Secara bulanan ekspor sebesar 14,33%. Peningkatan ekspor ditopang oleh lonjakan harga komoditas yang mendorong nilai emas dan minyak sawit di atas ketahanan ekspor manufaktur seperti mobil dan suku cadang, besi dan baja, dan peralatan listrik. Yang kedua, masih lemahnya permintaan impor. Pada Juli 2020, impor justru turun sebesar 2,73% karena berkaitan dengan terbatasnya aktivitas ekonomi dan dunia usaha akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga, meningkatnya defisit neraca jasa yang dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan mancanegara yang turun signifikan selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wineke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stimulus fiskal dan moneter untuk menangani COVID-19. Yang pertama ada stimulus kebijakan fiskal. Relaksasi pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Relaksasi tersebut diberikan melalui skema PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan 200 juta pada sektor industri. Lalu selanjutnya ada relaksasi pajak penghasilan pasal 22 impor atau PPh 22 impor. Relaksasi diberikan melalui skema pembebasan PPh 22 impor kepada 19 sektor tertentu atau wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE dan wajib pajak KITE industri kecil menengah atau IKM. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya memberikan ruang cash flow bagi industri sebagai dispensasi switching cost atau biaya sehubungan dengan negara asal impor. Lalu selanjutnya ada pengurangan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu. Wajib pajak KITE dan wajib pajak KITE IKM selama 6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan penggunaan sebesar 4,2 triliun rupiah. Melalui kebijakan tersebut, industri diharapkan memperoleh ruang cash flow sebagai kompensasi switching cost atau biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan ekspor. Selain itu, dengan upaya mengubah negara tujuan ekspor, peningkatan ekspor diharapkan akan terjadi. Dan yang terakhir ada restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN dipercepat. Restitusi PPN dipercepat diberikan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan besaran restitusi sebesar 1,97 triliun rupiah. Selain stimulus kebijakan fiskal, ada juga stimulus kebijakan moneter.
Yang pertama ada penurunan suku bunga kebijakan moneter 4 kali hingga Juli 2020 masing-masing sebesar 25 BPS. Penurunan suku bunga kebijakan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang rendah dan terkendali pada kisaran sasaran 3+1% serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Lalu yang kedua, Bank Indonesia juga melakukan stabilisasi dan penguatan rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan intervensi baik di pasar spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Lalu yang ketiga, Bank Indonesia terus memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar falas. Hal ini ditempuh antara lain dengan menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah melalui transaksi DNDF, memperbanyak transaksi swap falas, menyediakan term repo untuk kebutuhan perbankan, serta memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui berbagai instrumen. Lalu selanjutnya, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas atau quantitative easing ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar. Lalu selanjutnya yaitu pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu stimulus kebijakan moneter, kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengedaran uang yang higienis, serta dorongan bagi masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transaksi non-tunai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yosarista Diananda. Sektor yang mengalami peningkatan dalam neraca perdagangan Indonesia pada September 2020 mengalami surplus sebesar $2,44 didorong oleh sektor non-migas. Surplus pada September 2020 mencapai $2,44 miliar yang diindikasikan sebagai sinyal kembali pulihnya perekonomian nasional. Surplus ini merupakan surplus bulanan ke-7 kalinya sepanjang 2020 dan melanjutkan tren surplus 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Sektor pertanian dan industri berkontribusi terhadap surplus September 2020. Adapun peningkatan ekspor non-migas bulan September 2020 disebabkan oleh melonjaknya ekspor sektor pertanian dan industri, masing-masing sebesar 20,8% dan 7,4% MOM. Produk ekspor pertanian yang meningkat pesat pada September 2020 dibandingkan Agustus 2020 adalah sayuran yang naik 80,3%, buah-buahan yang naik 13,8%, serta kopi, teh, dan rempah-rempah yang naik 25,8%. Sementara itu, produk utama sektor industri yang meningkat pesat diantaranya besi dan baja yang naik 32,5%, kendaraan dan bagiannya naik 28,3%, serta lemak dan minyak hewan atau nabati naik 13,1%. Ekspor Indonesia yang defisit mencapai $14,0 miliar, tercatat sedikit di atas rata-rata nilai ekspor awal 2020, yaitu Januari sampai Maret yang sebesar $13,9 miliar per bulan. Peningkatan kinerja ekspor Indonesia pada September 2020 sebesar 7% dibandingkan bulan sebelumnya. Ini didorong adanya kenaikan ekspor migas yaitu 17,4% maupun non-migas yang 6,5%. Ekspor produk pertanian pada periode November dan Desember 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis bahwa volume dan nilai ekspor produk pertanian selama November sampai Desember 2019 meningkat masing-masing 8,66% dan 10,90% jika dibandingkan dengan periode November sampai Desember 2018, yaitu dari 7,73 juta ton menjadi 8,40 juta ton dan dari $4,67 miliar menjadi $5,18 miliar. Adapun komoditi ekspor Indonesia adalah tekstil dan produk tekstil atau TPT.
produk hasil hutan, karet dan produk karet, sawit dan produk sawit, otomotif, alas kaki, udang kakao, dan kopi. Pada sektor pertambangan dan lainnya juga mengalami penurunan sebesar 14,14% dengan nilai ekspor USD 1,79 miliar. Kinerja ekspor yang tengah menurun membuat pemerintah mewaspadai neraca perdagangan Indonesia. Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan terkena hantaman paling besar, sebab permintaan komoditas ekspor utama menurun terutama dari Cina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rapi. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang neraca pembayaran Indonesia dalam kurung NPI pada triwulan 2 2020 mencatat surplus yang cukup. Nah, jadi neraca pembayaran Indonesia dalam kurung NPI pada triwulan 2 2020 mencatat surplus yang cukup besar. Atau menopang ketahanan eksternal Indonesia, NPI mencatat surplus sebesar 9,2 miliar dolar AS pada triwulan 2 2020. Nah, setelah mengalami defisit 8,5 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Nah, sejalan dengan perkembangan surplus NPI tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2020 meningkat menjadi sebesar 131,7 miliar dolar AS. Nah, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,1 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Defisit transaksi berjalan makin menurun, ditopang oleh surplus neraca barang serta berkurangnya defisit secara primer. Defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 2,9 miliar dolar AS dalam kurung 1,2% dari PDB, lebih rendah dari defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 3,7 miliar dolar AS dalam kurung 1,4% dari PDB. Penurunan defisit transaksi berjalan tersebut bersumber dari surplus neraca perdagangan barang akibat penurunnya impor karena melemahnya pemerintah domestik. Defisit neraca pendapatan mengecil karena berkurangnya pembayaran imbal hasil kepada investor asing sejalan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi domestik di triwulan 2 2020 yang tercermin pada penurunan kinerja perusahaan dan investasi. Sementara itu, defisit neraca jasa sedikit meningkat didorong oleh defisit jasa perjalanan karena kunjungan wisatawan mancanegara yang turun signifikan selama pandemi COVID-19. Di sisi lain, remitansi dari pekerja migran Indonesia dalam kurung PMI berkurang sejalan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia, juga menahan penurunan defisit transaksi berjalan lebih lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kori Irawati Handayani, NPM 1950261. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi modal dan finansial pada triwulan 2 2020 mencatat surplus cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sejalan dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Surplus transaksi modal dan finansial tercatat sebesar 10, miliar dolar AS, terutama berasal dari aliran masuk neto investasi portofolio dan investasi langsung, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat defisit 3,0 miliar dolar AS. Aliran masuk investasi portofolio meningkat dalam bentuk penerbitan global bond oleh pemerintah dan korporasi serta pembelian surat utang negara. Berlanjutnya aliran masuk modal asing tersebut dipengaruhi oleh likuiditas global yang meningkat, hasil instrumen keuangan domestik yang tetap menarik, dan terjaganya keyakinan investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Investasi langsung turut menyumbang surplus pada neraca transaksi modal dan finansial, meskipun relatif melambat dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan kontraksi ekonomi domestik.
Transaksi investasi lainnya mengalami defisit dipengaruhi oleh pola kuartalan meningkatnya pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo. Dengan langkah stabilisasi dan penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia berkoordinasi erat dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik kembali membaik. Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor internal. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.